Nah, pemirsa, kembali lagi di Celebrity Fresh dan masih bersama Om Indro nih. Om Indro, sekarang aku mau nanya nih. Om Indro kan masih sibuk banget ya, masih padat nih aktivitasnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menjaga kesehatannya seperti apa sih, Om? Ini pertanyaan hanya menjaga kesehatan ya, menurut versi aku. Karena gini, kesehatan itu buat saya milik Tuhan ya, bukan milik kami manusia. Makanya saya kalau ditanya, mungkin salah, tapi itulah saya gitu. Saya bertanggung jawab terhadap itu. Saya kalau ditanya, gimana Mas Indro? Sehat? Insya Allah. Buat saya atas izin Allah kesehatan itu. Karena kadang-kadang kita merasa sehat, merasa kuat. Tiba-tiba begitu diperiksa, gula darah kita tinggi. Berarti kan nggak sehat kan? Iya. Atau kolesterol betul, kita tinggi. betul. Nah, kalau buat saya, berusaha sehat itu adalah dengan menjaga empat komponen ini. Satu, asupan, makanan, apa segala macam. Dua, pengeluaran, keringat, ya mohon maaf, semua pengeluaran ya. Terus istirahat, dan olahraga. Olahraga Gitu. berarti? Jadi kalau keempat ini seimbang, insya Allah setidak-tidaknya kita kondisinya fit lah. Gitu. Tapi olahraga berarti seminggu berapa kali tuh? Ini puasa saya cuma seminggu 2 kali. Lari atau? Enggak, beban. Waduh, Om Indro keren banget. Saya gula, saya diabetes, dan orang bilang diabetes itu hanya bisa terbakar dengan olahraga beban. Dan kebetulan memang saya nge-gym kan dari dulu. Cuma bedanya kemarin ini setelah saya kena COVID, diabetes saya rada kurang bersahabat nih. Bisa kadang-kadang melonjak sendiri gitu. Nah, sekarang saya pakai personal trainer ya, jadi nggak berani sendiri, mengingat ya harus terencana, harus terprogram. Satu, kedua, saya masih terlalu muda ya, 65 tahun, jadi takut ada apa-apa. Beban nge-gym ya Om ya. Tapi nge-gym sendiri emang udah dari dulu banget ya Om? Iya. Dari masih muda? Iya. Saya dulu atlet juga soalnya. Luar biasa, Om Indro keren banget Makasih, loh. ya. By the way Om, kan sekarang kan emang aktif-aktifnya di Instagram juga. Itu Om Indro sendiri juga yang mengelola Instagram? Tim ya. Oh, tim. Termasuk saya, iya. Tim. Jadi saya dimanajeri oleh anak saya sendiri, yang nomor 2. Dan dia punya tim, nah itu yang memegang. Oh, berarti semuanya dihandle sama manajernya ya, anaknya Om Indro juga ya, keren banget. Tapi Om Indro pengen nggak sih kayak punya podcast juga gitu? Instagram kan aktif. Iya. Podcast. Sebetulnya kepengen ya, tapi saya berpikir gini, kegiatan utama saya film. Ya. Nah, saya bisa jamin podcast itu terus nggak? Karena saya pasti akan lebih mementingkan filmnya. Dan film itu membutuhkan waktu lama ya. Lama banget gitu ya. Jadi kalau misalnya saya syuting film sebulan, katakanlah. Sebulan podcast itu pasti akan terbengkalai sebulan. Iya sih, benar juga. Makanya kalau dilihat teman-teman podcast itu sebetulnya kebanyakan teman-teman yang profesinya nggak hanya di film. Ya, dia memang pekerjaan yang instan, yang selalu cepat jadi, cepat selesai. Apalah presenter lah, apa segala macam. Iya, betul sih. Orang-orang seperti saya kepengen, tapi ya itu saya mungkin nggak bisa mempertanggungjawabkan itu untuk bisa konstan ya, bisa konsisten, bisa rutin. Keren banget Om Indro. By the way, kalau dari film sendiri nih Om, kayak film Warkop DKI kayak gitu-gitu, emang ada campur tangan Om Indro nggak sih semuanya? Warkop DKI Reborn misalnya. Warkop DKI Ada. Saya pasti menjadi konsultan karakter. Karena saya yang paham betul bagaimana Dono, bagaimana Kasino kan. Iya, jadi saya selalu, katakanlah saya co-director dalam film itu, untuk saya betul-betul merhatiin sampai nggak sih karakternya Mas Dono diperankan oleh si A misalnya, atau si B memerankan Kasino, sampai nggak gitu. Nah, gitu. Jadi saya kemudian punya hak juga untuk meng-cut gitu. Jadi kalau sebetulnya yang bisa bilang action sama cut sutradara. Nah, sutradara
punya itu, tapi saya punya wewenang juga untuk meng-cut. Kalau itu saya pandang jelek kayak gitu. Saya nggak bilang action, yang action tetap sutradara, tapi saya boleh meng-cut. Cut, saya benerin dikit. Oh iya, berarti semuanya juga dari Om Indro juga ya, pokoknya dari karakter, pemilihan. Untuk karakter. Kalau pemilihan itunya Om, kalau misal pemilihan enggak? Oh, pemilihan enggak, karena saya merasa saya nggak punya kepandaian terhadap itu. Saya tuh gini, warkop itu, ketika kita merasa tidak punya kepandaian dengan itu, kita nggak mau coba-coba. Oh. Gitu. Jadi saya merasa saya nggak punya kepandaian untuk meng-cast. Gitu. Saya nggak punya kepandaian. Katakanlah ya, misalnya orang banyak saya meminta untuk di partai misalnya. Saya merasa saya nggak punya kepandaian untuk bisa mewakili rakyat. Saya merasa itu, dan saya pasti nggak bisa mewakili. Kenapa? Karena saya mikir kok sendiri, padahal wakil rakyat banyak banget gitu. Yang lainnya nggak mikir itu, cuma mikir duit misalnya gitu kan. Enggak lah, saya mendingan enggak. Nggak mau coba-coba gitu. Jadi, ya? enggak, warkop itu dulu selalu gitu. Pokoknya kalau kita nggak punya kapabilitas atau kemampuan terhadap sebuah bidang, kami lebih baik nggak berani. Lebih baik nggak mau. Tanggung jawabnya juga ya Om ya? Iya. Dan tanggung jawabnya dunia akhirat itu, bukan hanya dunia. Tapi dari Om Indro sendiri ada nggak sih kesulitan gitu Om? Kayak misal mendirect mereka gitu. Apalagi masih muda-muda kan ya. Saya justru kesulitan untuk membentuk karakter Indro malah. Oh, kenapa tuh Om? Kan diri Saya nggak sendiri ngerti Om. juga. Saya merasa saya nggak melihat itu gitu. Saya berbuat sesuatu tapi saya nggak melihat hasilnya gitu. Saya merasa seperti itu gitu. Makanya untuk Indro saya lagi lebih ekstra hati-hati. Saya pernah, bukan gagal sih, saya pernah salah ya. Salah mengasih karakter, ngasih sifat-sifat saya asli gitu, ngasih karakter saya asli gitu. Nah pemirsa, makin seru ya kita ngobrolnya sama Om Indro. Makanya jangan kemana-mana, karena setelah ini kita masih akan kembali lagi. So tetap di Celebrity Fresh.